rusak atau yang tidak. Secara prinsip nanti akan ada diatur dan semoga kita bisa memanfaatkan laut kita tanpa harus merusak sumber daya laut kita. Yang ketiga, kami juga melaporkan tentang Permen nomor 56 tahun 2016, yaitu tentang pengelolaan lobster dengan ini sudah menjadi dan kita nanti akan dalam hal ini kami akan melakukan revisi tentang budidaya lobster itu sendiri, bahwa sekarang nanti diharapkan dengan revisi ini budidaya lobster akan bisa dilakukan di seluruh wilayah perairan Indonesia. Kedua, tentunya dengan pengaturan yang sangat ketat sehingga tidak ada lagi masalah kekhawatiran terhadap kepunahan. Lobster itu sendiri sebenarnya kalau dari sisi jumlah telur yang ada di Indonesia dengan kemampuan dia untuk bertelur, itu satu lobster itu bisa lebih dari 1 juta telur. Kebayang tidak kalau hitungan 1 juta, kemarin kami menghitung dengan 500.000, itu sudah ada 27 miliar telur lobster di Indonesia. Itu pun dengan asumsi kalau hanya 1 kali saja dia melakukan bertelur. Bayangkan kalau dia dalam ahlinya waktu kami kunjungan ke Hobart, 1 lobster itu bisa melakukan 4 kali di Tasmania itu bertelur 1 tahun. Nah, jadi kekhawatiran teman-teman masyarakat yang bahwa kalau adanya eksploitasi atau adanya budidaya lobster diambil dari laut, kemudian kita lakukan budidaya di darat, itu saya pikir sudah terjawab bahwa lobster itu sangat mudah untuk berkembang biak. Nah, sehingga target utamanya sesuai dengan arahan Bapak Presiden di lobster ini difokuskan di budidaya, sangat hati-hati dan tidak boleh menimbulkan ributan. Kemudian Permen 56 juga mengatur tentang kepiting yang selama ini menjadi yang kami laporkan juga kepada Bapak Presiden. Kepiting selama ini yang hanya boleh dalam Permen 56 ini hanya boleh keluar kan sebanyak 100 gram. Padahal dalam kenyataan kepiting yang selama ini ada itu ada pembudidaya kepiting soka, di mana kepiting soka ini ukurannya tidak bisa mencapai 150 gram, karena kalau sudah 150 gram dia otomatis tidak lagi soft shell, dia akan sudah menjadi keras lagi, sehingga rata-rata mereka dipasarkan lebih tidak sampai dari 80 sampai 90 gram. Nah, ini diharapkan dengan adanya revisi ini Permen 56 ini pelaku usaha budidaya kepiting soka itu akan bisa hidup lagi, dan tentunya ada kekhawatiran seandainya nanti kepiting soka ini diambil dari anakan alam atau dari telur-telur di alam, dan ini jangan khawatir karena kita sudah mampu untuk melakukan budidaya kepiting itu sendiri. Artinya tinggal perlu perbanyakan, dan ini pun sekali lagi selalu akan dilakukan evaluasi dan setiap tahunnya perkembangannya apakah seperti apa, ini yang akan kita lakukan. Selanjutnya di Permen 56 ini juga ada rajungan juga diatur, tapi untuk rajungan memang tidak menjadi diskusi yang banyak perdebatan, karena rajungan itu sendiri kalau dibudidayakan masih biayanya sangat mahal, sehingga rajungan ini mungkin kedepannya nanti kita akan lakukan perbanyakan, tapi kita akan kembalikan ke alam sebagai pembibitan, biar alam yang akan melepas, yang akan perbanyakan benih rajungan di alam nanti. Kemudian yang keempat yang kami lakukan adalah pengaturan kapal angkut ikan hidup, di mana dulu ada salah satu di Permen KP nomor 15 tahun 2016, kemudian ada penyempurnaan menjadi Permen 32 tahun 2016 tentang kapal pengangkut ikan hidup. Ini menjadi banyak perdebatan juga. Kenapa? Karena dulu banyak pelaku pembudidaya kerapu di pesisir Indonesia, akibat diberlakukan permen ini tidak lagi bisa menjual kerapunya. Dia harus biasanya mereka datang jualnya mudah. Sekarang dengan ada pembatasan kapal ini
Sehingga nelayan si pembudidaya ini tidak mudah untuk menjualnya. Nah, kita harapkan dengan ini para pembudidaya yang kerapu ini akan bangkit lagi. Nah, yang kelima, kami juga melaporkan tentang industri budidaya yang sesuai dengan perintah Pak Presiden untuk ditingkatkan. Kami juga sudah merevisi APBN dengan pergeseran anggaran sebanyak 300 miliar dari beberapa dirjen dipusatkan kepada dirjen budidaya. Dan kita harapkan ini akan terus mendorong pertumbuhan di sektor budidaya di Indonesia. Sementara ini dari hasil kami tadi yang paling penting dari penegasan dari arahan Bapak Presiden adalah apapun yang akan kita keluarkan harus dengan hati-hati dan penuh kehati-hatian supaya tidak menimbulkan konflik. Intinya adalah harus ada jalan keluar yang pada akhirnya bisa benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat nelayan, pembudidaya, petambak garam maupun pembudidaya rumput laut. Demikian dari kami teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Menteri. Mohon izin, ada beberapa dari media sini yang ingin mempertanyakan, Pak. Silakan. Selamat siang Pak Doni. Saya Ismail Pak dari SCTV ini mewakili beberapa teman wartawan juga di istana. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Pak. Kurang lebih ada 7 pertanyaan kalau dari catatan saya. Yang pertama soal arahan rapid test dari Presiden Pak. Yang Presiden meminta rapid test ini diperluas dan memperbanyak rumah sakit yang dapat melakukan tes. Apakah ini mengerucutkan opsi pemerintah Pak untuk lebih memilih tes massal daripada karantina wilayah atau lockdown? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, masih terkait dengan rapid test, bagaimana mekanismenya Pak? Seperti apa mekanisme dari rapid test ini? Mungkin bisa dielaborasi kepada kami teman-teman. Dan melalui mekanisme rapid test ini kita mencontoh negara lain nggak kira-kira? Kemudian dari rapid test ini pula alat tesnya itu seperti apa Pak ya? Atau alat tesnya apa? Karena kalau berdasarkan informasi kami terima juga rapid test ini banyak alatnya nih. Dan kira-kira benar nggak Pak? Ini ada konfirmasi juga. Kita memesan 500.000 alat dari negara Cina. Ketika mekanisme rapid test ini sudah berjalan di Indonesia atau di negara kita sendiri, targetnya ini akan mencapai berapa orang Pak, masyarakat atau pasien untuk dilakukan rapid test ini? Terkait dengan masih soal rapid test juga Pak, masih soal mekanisme juga, apakah rapid test ini juga hanya untuk tes swab saja atau juga harus melalui MCU, kemudian tes darah dan kawan-kawan lainnya? Di luar soal rapid test Pak, ini soal Perpres BPJS yang tadi disebutkan. Apakah Perpres BPJS ini juga untuk mempermudah masyarakat terkait dengan pembiayaan untuk melakukan tes corona Pak? Selain itu soal BPJS dan juga rapid test, ada juga soal tadi rumah sakit rujukan di mana Pak Presiden juga menyebutkan bisa menggunakan Wisma Atlet atau hotel-hotel BUMN. Nah, ini kira-kira mulai kapan rencananya Wisma Atlet atau hotel-hotel BUMN ini bisa digunakan untuk menambah hospitality dari pelayanan rumah sakit kita Pak? Kemudian yang terakhir, setelah rapid test ini hadir di negara kita, lab-lab mana saja Pak mungkin yang menjadi rujukan dan juga bisa digunakan oleh masyarakat, dan apakah masyarakat harus perlu mendapatkan rujukan dari pemerintah terlebih dahulu untuk melakukan rapid test, atau pemerintah jemput bola, atau masyarakat bisa inisiatif saja? Kurang lebih begitu Pak dari saya. Mungkin nanti ada teman lain yang menambahkan. Selamat siang Pak Menteri. Pak Menteri KKP, saya dari hadirnya Wapas Pak. Pak, ada satu hal yang mau saya konfirmasikan berkaitan dengan kebijakan soal budidaya lobster Pak. Nah, untuk daerah-daerah yang akan menjadi lokasi budidaya lobster, apakah sudah disiapkan Pak daerah mana saja, dan kira-kira kelompok-kelompok nelayan mana saja yang sudah menjadi target untuk budidaya lobster ini? Karena kan awalnya kan kita dinilai tidak mampu untuk membudidaya lobster, dan ternyata kalau nggak salah di NTT atau NTB saya lupa itu sudah kabarnya sudah ada yang berhasil. Nah,
untuk ke depan dengan adanya perubahan permen ini, perubahan kebijakan, nah kira-kira mana saja, berapa banyak yang disiapkan untuk bisa budidaya lobster dan target dalam beberapa tahun ke depan itu seperti apa begitu Pak? Terima kasih. Terima kasih.